Suara gitar yang khas, rambut gimbal, dan pesan cinta yang menggema dari Jamaika ke seluruh dunia. Nama Bob Marley lebih dari sekedar musisi. Ia adalah revolusi. Ia adalah ketenangan. Ia adalah nyawa dari musik reggae. Tapi siapa sebenarnya Bob Marley? Dan mengapa kisah hidupnya akhirnya diangkat ke layar lebar dalam film Bob Marley One Love? Mari kita telusuri kehidupan seorang pria yang mengubah dunia hanya dengan musik dan iman. Film Bob Marley One Love bukan hanya film biopik biasa. Disutradarai oleh Reynaldo Marcus Green yang sebelumnya sukses dengan King Richard. Film ini membawa kita ke masa paling menentukan dalam hidup Marley, sekitar tahun 1976 hingga 1978. Masa ketika Jamaika berada di ambang perang sipil dan Bob Marley berdiri di tengahnya sebagai suara perdamaian. Kingsley Ben-Adir, aktor Inggris yang sebelumnya dikenal lewat perannya sebagai Malcolm X dalam One Night in Miami, dipercaya untuk memerankan Bob Marley. Bukan tugas mudah. Bahkan, Ben-Adir awalnya ragu. Ia mengaku tak bisa menyanyi ataupun menari. Tapi justru itulah yang membuat perjalanannya otentik. Ia belajar gitar, teknik vokal khas Marley, bahkan akses Jamaika. Dan hasilnya, sebuah penampilan yang memikat bukan sekedar imitasi, tapi penjiwaan mendalam. Bob Marley lahir pada 6 Februari 1945 di Nine Mile, sebuah desa kecil di Jamaika. Ibunya, Cadella, adalah seorang perempuan kulit hitam di Jamaika. Sementara ayahnya, Norval Marley, adalah pria kulit putih keturunan Inggris. Mereka tidak hidup bersama lama. Norval pergi saat Bob masih sangat kecil. Bob tumbuh miskin seiring dibully karena warna kulitnya yang lebih terang. Di Jamaika, ia dianggap tidak cukup hitam untuk diterima sepenuhnya. Tapi dari pengalaman itu, lahir semangat perlawanan yang akan membentuk lirik-lirik tajam di masa depan. Saat remaja, Marley pindah ke Trenchtown, Kingston, lingkungan miskin tapi penuh bakat. Di sana ia bertemu Bunny Wailer dan Peter Tosh. Bersama mereka lahirlah The Wailers. Pada awalnya mereka hanya dikenal di Jamaika, tapi musik mereka unik. Reggae, ska, dan rocksteady bercampur dengan pesan sosial, politik, dan spiritual. Tak butuh waktu lama hingga dunia mengenal Bob Marley. Tahun 1972 jadi titik balik. Island Records, label asal Inggris yang lebih dikenal memproduksi rock, menandatangani kontrak dengan Bob Marley and the Wailers. Ini pertama kalinya label besar barat berani investasi pada musisi Jamaika. Album Catch a Fire dan Burning langsung mencuri perhatian dunia. Lagu seperti Get Up, Stand Up, dan I Shoot the Sheriff yang kemudian dipopulerkan juga oleh Eric Clapton memperkenalkan reggae ke telinga internasional. Tapi Bob Marley tidak hanya membawa iramanya eksotis. Ia membawa pesan tentang penindasan, tentang kebebasan, tentang perlawanan, dan tentu saja tentang cinta. Di tengah ketegangan politik di Jamaika antara Partai Buruh Jamaika dan Partai Nasional Rakyat, Marley menjadi sosok netral yang justru paling kuat. Tapi netralitasnya tak membuatnya aman. Pada 3 Desember 1976, 2 hari sebelum konser Smile Jamaika, rumah Bob diserang orang bersenjata. Bob, istrinya Rita, dan manajernya terluka. Tapi 2 hari kemudian, Marley tetap naik panggung. Bagi Marley, musik tak bisa dipisahkan dari iman. Ia adalah penganut Rastafari, kepercayaan yang lahir di Jamaika dan memandang Kaisar Ethiopia Haile Selassie I sebagai manifestasi Tuhan di bumi. Keyakinan ini tercermin dalam lirik lagunya Jah Life, Exodus, One Drop.
Simbol-simbol Rastafari seperti ganja sebagai alat meditasi, dreadlocks, dan warna merah kuning hijau menjadi identitas Marley dan reggae itu sendiri. Marley menyebarkan pesan One Love, sebuah filosofi hidup yang menekankan perdamaian, kesatuan, dan cinta universal. Dan inilah yang membuatnya diterima hampir semua lapisan masyarakat, lintas agama, budaya, bahkan generasi. Di balik statusnya sebagai pahlawan global, hidup pribadi Bob Marley tidak selalu ideal. Ia menikah dengan Rita Marley pada 1966, tapi juga memiliki beberapa hubungan lain dan total 11 anak dari 7 perempuan berbeda. Meski begitu, hubungannya dengan anak-anak sangat dekat. Ziggy Marley, anak tertuanya, tumbuh menjadi musisi sukses. Begitu juga Stephen dan Damian Marley. Setelah kematian Marley akibat kanker melanoma tahun 1981 di usia 36, Rita dan anak-anaknya meneruskan perjuangannya. Mereka mendirikan yayasan, museum, label musik, dan banyak proyek sosial di Jamaika. Warisan Marley bukan hanya tentang lagu, tapi tentang semangat. Film Bob Marley One Love tidak berusaha menceritakan seluruh hidup Marley, tapi justru disitulah kekuatannya. Ia fokus pada masa-masa genting, saat Bob berdiri di garis api, harfiah dan metaforis, dan memilih untuk tidak lari. Film ini dipenuhi penampilan musik yang hidup, terutama karena keluarga Marley ikut mengawasi langsung produksi. Ziggy Marley adalah produser utama. Ia memastikan semua aspek, dari dialog, custom, hingga aksen Jamaika seotentik mungkin. Ini bukan film tentang kesempurnaan, ini film tentang perjuangan. Tentang manusia yang terjatuh, bangkit, dan tetap menyebarkan cinta meski dunia sedang terbakar. Dan memang benar, hari ini lebih dari 40 tahun setelah kematiannya, lagu-lagunya masih diputar di seluruh dunia. Suaranya masih hidup. Lewat Bob Marley One Love, generasi baru kita bisa mengenal lebih dekat siapa dia sebenarnya. Bukan hanya sebagai ikon di kaos dan poster, tapi sebagai manusia sejati yang berani berkata, "Get up, stand up for your rights." Jika kamu sudah nonton filmnya, ceritakan bagian mana yang paling mengena buat kamu. Kalau kamu setuju dunia butuh lebih banyak itu, dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe ya.